Salam damai, salam kasih saudara-saudara. Kita teruskan di dalam firman Tuhan, renungan kita pada hari ini. Semoga setiap hari iman kita bertumbuh dan keluarga kita juga bertumbuh di dalam rohani dan kerohanian masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami memohon Engkau memimpin kami di dalam mengerti setiap firman yang kami dengar. Inilah doa kami. Amin. Judul daripada firman Tuhan kita hari ini adalah, bolehkah perkawinan ini diselamatkan? Bolehkah perkawinan ini diselamatkan? Di dalam Hosea 1 ayat 2 berkata, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dan dengan membelakangi Tuhan. Nabi Hosea menjalani kehidupannya sebagai pelajaran objek yang menunjukkan kesetiaan Tuhan, walaupun umatnya tidak setia. Tuhan mengarahkannya untuk berkawin dengan Gomer, seorang pelacur, dan menerima anak-anaknya yang dilahirkan dari para bapak yang berlainan. Pelajaran dari buku ini diceritakan melalui kisah hidup Hosea adalah bahwa Tuhan masih memilih untuk menjadi suami kita walaupun kita telah membelakangi dia beberapa kali dan berzina dengan musuhnya. Orang-orang sering bertanya, bolehkah perkawinan ini diselamatkan? Apalagi melihat dengan cerita daripada Hosea yang mengawini seorang perempuan sundal. Bolehkah perkawinan ini diselamatkan? Setelah kehancuran akibat perzinaan, mereka selanjutnya memetik kata-kata Yesus yang berkata bahwa satu-satunya sebab yang boleh diterima untuk perceraian ialah perzinaan. Perkara pertama yang harus kita faham ialah bahwa walaupun Yesus mengatakan bahwa perzinaan boleh menjadi alasan yang kuat untuk perceraian, namun dia tidak berkata bahwa dalam kes perzinaan pasangan itu harus bercerai. Perzinaan tidak seharusnya menjadi pukulan kematian bagi sebuah perkawinan. Walaupun terdapat beberapa perkara lain yang juga merusakkan sebuah perkawinan, namun adalah tidak mustahil bagi sebuah perkawinan untuk diselamatkan dan hubungan dipulihkan setelah terjadi perzinaan. Sebenarnya adalah tidak mustahil bagi perkawinan ini untuk menjadi malahan lebih teguh setelah melalui trauma ini. Bagaimana ini boleh terjadi? Beberapa perkara perlu berlaku. Ini termasuklah yang pertama, harus ada keterbukaan yang penuh dengan dan penyingkapan rahasia sampai ke tahap di mana pihak yang terluka bersedia mendengar. Sebarang rahasia akhirnya akan membawa kepada satu lagi kejatuhan. Dosa tumbuh dan subur dalam persekitaran kerahasiaan dan menjadi layu dalam roh keterbukaan dan juga kejujuran. William Harley, penulis buku-buku His Needs, Her Needs, dan Love Buster, menganjurkan polisi kejujuran yang radikal yang melibatkan menjadi jujur tentang masa lalu, kejujuran masa kini, kejujuran emosi, dan kejujuran masa depan. Kejujuran, dan kejujuran. Inilah yang dikatakan di dalam sebuah perkawinan. Harus ada kejujuran. Saudara-saudara, yang kedua, pengampunan harus berlaku. Ini juga antara yang penting dalam sebuah keluarga, yaitu kejujuran. Penjelasan yang baik tentang pengampunan ialah bahwa ia bukan suatu peristiwa, melainkan sebuah perjalanan.
Pengampunan itu harus ada di dalam sebuah keluarga. Sudah semestinya ia sebuah perjalanan yang sukar, dan termasuklah merasakan dan mengakui kesakitan dan bahkan kebencian, namun tetap maju ke depan melewatinya sehingga keharmonian dipulihkan. Sejauh mana pengampunan itu perlu standing dengan kedalaman luka itu? Ini boleh mengambil masa dan akan memerlukan kesabaran serta kasih karunia di pihak kedua-dua suami dan istri. Ada banyak case, ada banyak perkara yang sudah terjadi di mana keluarga saling mengampuni. Istri yang seringkali melakukan kesalahan sehingga kesalahan dosa yang dipikir dan dilihat manusia sukar untuk diampuni, tetapi suami tetap mengampuni. Ataupun suami yang melakukan kesalahan dan dosa yang dipikir oleh istri susah untuk diampuni, tetapi istri tetap mengampuni. Apabila ini terjadi, maka besar sekali kuasa daripada Tuhan akan menaungi daripada keluarga ini. Bapa, semoga kasih karunia dan pengampunan-Mu memberikan kami keberanian dan kekuatan untuk membina semula hubungan kami. Tolong jadikan kami kuat di semua tempat yang lemah demi untuk anak-anak kami dan demi untuk hormat serta kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, semoga setiap yang mendengar ini, kamu diberkati oleh Tuhan. Jika ada kesalahan, ada dosa, atau ada apa sahaja yang terjadi dalam keluarga suami dan istri, coba tenangkan diri, pikiran yang kamu ada. Ikuti apa yang Tuhan katakan hari ini. Harus ada kejujuran, harus ada pengampunan bagi pasangan kita masing-masing. Maka perkawinan kita akan diselamatkan dan keluarga kita akan lebih baik lagi. Dan paling penting, harus utamakan Tuhan dalam keluargamu. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon kepadamu saat ini, berkati kami, lindungi kami, jagai kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami tahu bahwa apapun nasihat yang sudah kami dengar sebentar tadi tentang keluarga, tentang suami, tentang istri dan juga perkawinan, biarlah menjadi satu nasihat baik. Apakah perkawinan kami jika punya masalah dapat diselamatkan? Dapat diselamatkan dengan memiliki Tuhan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengajaran Engkau hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.